Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kumalasari dengan NIM C1C0190027. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan sebuah materi dalam mata kuliah akuntansi syariah dengan judul Akuntansi Syariah, Hubungan Syariah Islam dan Akuntansi, serta Perkembangan Transaksi Syariah. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian syariah. Kata akuntansi itu berarti identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan suatu perusahaan. Sedangkan kata syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas kehidupannya di dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah itu adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perbedaan antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional yaitu dapat kita lihat dari beberapa kriteria. Yang pertama, dasar hukumnya. Akuntansi syariah berdasarkan hukum pada Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis. Sedangkan akuntansi konvensional, dasar hukumnya bersumber dari hukum bisnis modern. Kemudian, kriteria selanjutnya yaitu dasar tindakannya. Akuntansi syariah berdasar pada hukum Allah atau keagamaan. Sedangkan akuntansi konvensional berdasar pada rasionalisme ekonomisme sekuler. Kriteria selanjutnya yaitu tujuan. Akuntansi syariah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang wajar, sedangkan akuntansi konvensional tujuannya untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Selanjutnya ada orientasi. Akuntansi syariah berorientasi pada kemasyarakatan, sedangkan akuntansi konvensional berorientasi pada kepemilikan atau individual. Lalu ada tahapan. Di dalam syariah, tahapannya dibatasi dan tunduk pada ketentuan syariah. Sedangkan akuntansi konvensional itu, tahapan operasionalnya tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan syariah Islam dan akuntansi. Yaitu akuntansi ditinjau dari Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskan sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Dari arti tersebut, kita diwajibkan untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas dengan benar, dengan tujuan untuk menjaga keadilan dan kebenaran dalam transaksi tersebut untuk kepentingan pertanggungjawaban nantinya. Lalu, di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 184 yang artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu. Dari ayat tersebut disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan ataupun dikurangi. Kemudian di dalam surah ayat 35 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di sini kita harus menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam neraca. Kemudian untuk selanjutnya ada akuntansi ditinjau dari al-hadis.
Pada zaman Rasulullah, cikal bakal akuntansi dimulai dari fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuannya dan menunjuk orang-orang yang kompeten. Bahkan Rasulullah pada saat itu menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah pun mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi tersebut. Mereka diberi sebutan secara khusus, yaitu hafazatul amwal atau pengawas keuangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan transaksi syariah. Dalam 3 dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah, yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Selanjutnya, perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah semakin berkembang. Hal ini ditandai dengan makin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional. Penerapan transaksi syariah diawali oleh sistem perbankan syariah, yang kemudian dilanjutkan dengan sektor lainnya. Sistem perbankan syariah sendiri diawali dengan Midgam Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963 dan terus berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Sistem perbankan syariah di Indonesia sendiri diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Sektor syariah yang sedang berkembang adalah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan non-bank. Transaksi ini terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu obligasi syariah atau suku, lalu pasar modal syariah, perusahaan pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dana pensiun syariah, pendanaan proyek syariah, dan real estate syariah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan akuntansi syariah, yaitu pada periode sebelum tahun 2002. Walaupun Bank Muamalat sudah beroperasi sejak tahun 1992, namun sampai dengan tahun 2002 belum ada PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur, sehingga pada periode ini masih mengacu pada PSAK nomor 31 tentang akuntansi perbankan, walaupun tidak dapat dipergunakan sepenuhnya. Lalu pada periode tahun 2002 sampai 2007 sudah ada PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai acuan untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah. Kemudian tahun 2007 sampai sekarang, Dewan Standar Akuntansi Keuangan sudah mengeluarkan PSAK syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59. Jadi, dapat disimpulkan bahwa adanya akuntansi syariah memiliki 2 alasan utama, yaitu yang pertama, suatu tuntutan atas pelaksanaan syariah, dan yang kedua adalah adanya kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah. Baiklah, begitulah pembahasan materi yang bisa saya lakukan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.